Kita masih di program Tanya BPOM di obrolan pagi, dan kalau tadi Pak Martin di segmen kedua sudah cukup banyak sekali menjelaskan seperti apa yang Anda tanyakan tadi di line 089542841058. Kali ini saya ingin menyinggung apa yang disampaikan Pak Martin di segmen kedua tadi, kalau beliau itu baru mengadakan penangkapan terhadap produk Korea ya Pak Martin ya. Korea dan Thailand. Yang ingin saya tanyakan, saya mau beralih ke Bang Vicky Fadian dari Bea Cukai Kuala Namu. Bang Vicky, ini bisa tertangkap akhirnya oleh BPOM, tentunya kan masuknya dari kalau kita bilang dari bandara ya pasti Kuala Namu ya. Oke. Seperti apa prosesnya dia bisa sampai lolos masuk ke Indonesia, Medan tentunya? Baik. Pertanyaan yang menarik dan cukup challenging ini, Bang Jaki. Jadi pertama saya menjelaskan dulu. Iya. Importasi itu secara umum kan memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Betul. Dan secara commonnya, secara generalnya kan dari pelabuhan dan dari bandara, seperti itu ya. Dan wajib diberitahukan kepada Bea Cukai sebagai institusi yang memang diamanahkan untuk menjaga pemasukan barang seperti itu. Nah, terkait misalnya ada indikasi penyelundupan segala macam, sejauh ini informasi yang memang kita kumpulkan ya, untuk dari pelabuhan-pelabuhan besar ataupun dari bandara-bandara besar yang dimasukkan secara kargo ataupun secara kontainer, Iya. itu kecil kemungkinan yang masuk itu tanpa izin impor dari BP POM atau izin edarnya nanti, kecil Oke. sekali kemungkinan. Nah, pertanyaan ini kan menarik nih, kenapa bisa lolos ya? Kenapa bisa lolos? Nah, Indonesia ini luas Bang Jaki. Betul. Indonesia ini luas. Dan pulaunya banyak. Iya, Kepulauan Nusantara dengan laut segala macam ya yang dominan. Tentunya kita di sini juga butuh dukungan dari masyarakat seperti yang disampaikan Pak Martin di awal, bahwa kita kalau seandainya pun Bea Cukai digabung dengan BP POM, seluruh pegawainya diberdirikan di setiap garis pantai, tentunya juga tidak akan menutup. Nah, kan gitu. Jalur tikusnya banyak Jalur ya. tikus, Iya, ya, benar iya. ya. Oke. Jadi itu kami butuh dukungan dari Betul. masyarakat untuk menyampaikan informasi kepada kami, kepada BP POM, kepada Bea Cukai. Nanti kita bersinergi, pasti bersinergi. Itu yang pertama. Kemudian ada kemungkinan begini, Bang Jaki. Jadi regulasi BP POM sendiri ya, untuk izin edar dan izin impor terhadap beberapa produk kosmetik ya, itu dikecualikan untuk barang penumpang. Namun ada batasan jumlahnya. Untuk barang penumpang tadi Iya, ya. barang Oke. pribadi penumpang. Barang pribadi penumpang. Iya, namun ada batasan jumlahnya. Batasan jumlahnya itu adalah sekitar 20 piece. Ya, 20 piece untuk kosmetik. Sehingga bisa jadi yang 20 piece tadi itu kan dikumpulkan. Karena dia bawa banyak orang mungkin ya. Iya, seperti Saya pernah itu. ditawarin juga begitu loh. Oh iya, Pak Bang Vicky. Jaki. Tiketnya gratis loh Pak Martin. Tapi bawain itu gitu loh. Nah, itu yang Gitu namanya ya. just tip Just tip ya, Pak seperti Vicky ya. itu. Iya. Gitu. Oke. Namun mungkin kami juga menyampaikan bahwa instansi-instansi pemerintah ya, BP POM, Bea Cukai ini bekerjanya seperti ada disinggung tadi, tidak hanya secara kasat mata. Betul. Ya, ada tanda kutip tidak kasat mata, yaitu apa? Cyber. Kita punya tim cyber. Ya, jadi kita bisa melihat riwayat-riwayat dari yang masukin itu kan, dia punya media sosial segala macam. Iya. Nah, tentunya kita bisa mengindikasikan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai barang untuk keperluan pribadinya. Ternyata Namun dijual lagi. Iya. Nah, kalau sudah kita indikasi dijual lagi, walaupun itu jumlahnya 5 piece, itu akan kita tegah karena tujuannya tadi bukan untuk keperluan pribadi. Oke. Iya, Oke. karena kalau kita berikan persetujuan, terjadi apa-apa karena penjualan itu tadi, kira-kira siapa yang tanggung jawab? Kira-kira Oke. begitu. Saya pengen meluruskan kalau di masyarakat justru kalau berurusan dengan yang namanya bea cukai itu pasti repot. Oke. Repot, urusannya bakal panjang, barangnya bakal ditahan ya, Oke. Bang Vicky ya. Iya. Mungkin ini adalah isu yang paling banyak disampaikan oleh banyak orang. Baik. Tapi sebenarnya maksud dan tujuannya kalau kita udah bertemu kayak Oke. begini, sebenarnya sih ya baik-baik aja. Iya. Sinergi dengan apa yang disampaikan BPOM bahwa saya memang menjaga kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya yang dikatakan banyak orang sulit di luar itu Oke. tentang barang-barang titipan atau barang just tip mereka yang harus diklarifikasi yang berbulan-bulan. Ini seperti apa sih prosesnya lebih lanjutnya, Bang Vicky? Oke, baik, terima kasih.
Saya komentar untuk yang sulit tadi mungkin ada satu pepatah tak kenal maka tak sayang kan seperti itu. Betul. Karena belum begitu mengenal sehingga parno segala macam itu pasti ada. Namun perlu kami sampaikan juga bahwa Bea Cukai ya instansi ini tidak semata-mata hanya memungut uang negara. Ada 4 fungsi ya. 4 fungsi kita selain revenue collector atau memungut uang negara, di situ ada fungsi community protector. Community protector. Yes, itu melindungi barang-barang yang masuk dari luar. Ya, atas sinergi dengan instansi-instansi tadi yang lain, termasuk BP POM, termasuk nanti Kementerian Perdagangan. Karena yang buat regulasi itu segala macam kan instansi terkait sebenarnya. Kami melaksanakan di lapangan. Kok untuk commodity protector ini tentunya begini Bang Jaki, tidak semata-mata kita melindungi dari segi kesehatan saja. Kita juga harus melihat secara global perekonomian juga. Seperti apa efeknya? Iya, contoh saya kasih contoh. Seandainya penumpang tadi yang memang niatnya untuk jualan memasukkan barang, padahal produk itu ada yang memproduksi di Indonesia, ya, atau diimpor secara resmi oleh importir di Indonesia dengan membayar pajak segala macam. Bagaimana nanti dalam negeri perekonomiannya? Kan gitu, tidak ada yang beli misalnya, seperti itu. Tentu akan mengalami keperosotan ekonomi. Itu yang perlu dijaga juga ya? Iya, seperti itu. Terus apa lagi? 4 fungsi tadi. Iya, tadi community protector. Kemudian industrial assistant. Kita memberi BIMTEK untuk industri, memberi kemudahan-kemudahan. Ya, dan terakhir ada trade facilitator. Kita memberi fasilitas untuk perdagangan. Contoh nih, mungkin Pak Martin nanti ada nih perusahaan pabrik obat-obatan herbal nih, contoh udah minta izin ke BP POM, udah keluar nih. Ternyata perlu bahan baku dari luar negeri. Nah, kalau mengimpor bahan baku ini kan mahal nih. Ini tujuannya mau ekspor nih. Kira-kira untuk untuk membantu itu Bea Cukai memberi penundaan pembayaran bea masuk tadi, pajak dan bea masuk tadi kita tunda dulu. Anda berarti mau jualan ya, mau ke ekspor ya, ya udah impor silakan bahan bakunya. Tapi syaratnya Anda nanti barang jadi silakan diekspor. Nah itu trade facilitator, itu yang memberi kita bantuan-bantuan tadi. Jadi ada 4 fungsi Bang Jaki, tidak hanya mengejar keuangan negara seperti itu. Sebenarnya 4 fungsi yang disampaikan Bang Ferdian tadi itu memang adalah semuanya Bang Vicky tadi adalah memang untuk menjaga kestabilan negara juga ya, Bang Vicky ya. Karena kalau kita coba berbicara secara lebih terang lagi, bahwasanya banyak juga industri-industri dalam negeri jadinya hancur dengan ada sistem seperti itu. Kita sudah tidak banyak waktu lagi dan ini merupakan closing statement. Saya pengen tanya ke Pak Martin, apa sebenarnya harus diwaspadi oleh masyarakat di saat semua orang sekarang pengen cantik, di saat semua orang pengen langsing, ya Pak Martin ya. Tidak sedikit case-case yang memang terjadi di luar sana itu akhirnya menyebabkan kematian dengan sedikitnya informasi atau juga mereka tidak mengedukasi diri mereka sendiri. Silakan Pak Martin. Baik, terima kasih. Sebelum closing statement, saya ingin meluruskan sedikit. Boleh. Ya, kalau menyatakan bea cukai itu sulit, enggak. Saya menyatakan tidak, karena saya sendiri dibantu oleh Bea Cukai waktu itu. Kami sudah memasang banner di sana tentang persyaratan berapa jumlah. Nah sedikit saya tipskan ke masyarakat, untuk kosmetik itu hanya boleh 20 pieces. Satu orang. Ya, untuk obat tradisional apapun namanya itu 5 pieces per jenis. 5 pieces per jenis. Untuk makanan boleh hanya 5 kilogram. Nah ini sudah ada, kami diberi kemudahan oleh Bea Cukai. Kami sudah membuat banner di kedatangan internasional waktu itu. Nah, untuk yang terakhir closing statement saya untuk wanita Indonesia, jangan berpikir putih itu cantik. Iya. Pak Vicky istrinya putih apa gimana? Kuning langsat. Kuning langsat. Kalau orang bilang putih itu yang cantik, Miss Universe dari Nigeria pasti akan protes Anda. Betul. Itu yang pertama. Yang paling penting adalah inner beauty dari kepribadian Anda. Itu yang dijaga. Jangan menggunakan produk-produk yang memutihkan. Iklan pun tidak ada yang memutihkan. Betul. Tapi hanya tampak putih. Jangan menggunakan obat pelangsing untuk para wanita dan jangan menggunakan obat kuat yang gak jelas untuk para pria. Nah, himbauan kami ini kepada seluruh masyarakat di Sumatera Utara dan dimanapun pendengar yang berada, jadilah konsumen yang cerdas. Sebelum membeli produk selalu katakan semboyan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Kadaluarsa kalau malam ini sudah kadaluarsa, please tomorrow jangan digunakan lagi.
Terakhir, jangan percaya kata iklan, kata hoax, tapi percayalah kata BPOM. Silakan dicek produk itu di public warning kami, www.publicwarning.pom.go.id. Jadilah konsumen yang cerdas, jangan mau dibodohi oleh pelaku usaha. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Horas, menjua-jua, bujur melala. Terima kasih Pak Martin. Jadi itu closing statement cukup menarik buat saya. Anda jangan pernah dengar kata orang, kata iklan atau kata siapapun juga, tapi dengar apa kata BPOM ya. Benar ya Pak Martin ya. Oke. Semboyan kita itu. Closing untuk Bang Vicky. Apa yang menjadi closing statement juga untuk para pendengar kita berbicara tentang jasa titipan ini atau just tip ini Bang Vicky? Oke, baik. Terima kasih kepada masyarakat khususnya penumpang dari luar negeri. Pada prinsipnya silahkan saja Anda memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia, namun sebelum memasukkan ada baiknya kenali dulu. Kenali dulu produknya apakah ada aturannya atau tidak. Dipelajari dulu. Iya, seperti itu karena sekali lagi legal itu mudah, ya kan? Lebih baik mengenal daripada tak kenal karena kalau tak kenal nanti tak sayang. Seperti itu. Nah, dan terakhir pesan ataupun tagline dari kami ya, Bea Cukai itu makin baik. Kami mohon dukungan dari masyarakat untuk membuat kami semakin baik. Ya, kalau 1, 2 ada kekurangan segala macam, itulah sifat mungkin manusia yang penuh salah dan khilaf. Tapi jangan mengurangi dukungan untuk menjadi lebih baik, baik Bea Cukai maupun BPOM dan seluruh instansi terkait ya di Indonesia ini. Baik, terima kasih. Baik Bang Vicky, terima kasih Bang Vicky, Pak Martin, terima kasih. Apa yang kita obrolin untuk 1 jam ini itu bisa mengedukasi Anda sebagai masyarakat. Memang benar seperti apa kata Pak Martin tadi, memang kita harus menjadi konsumen yang lebih cerdas lagi. Kalau dari Bang Vicky tadi mengatakan jangan cepat-cepat bilang tidak suka dengan BPOM, tapi memang tak kenal maka tak sayang ya Bang Vicky ya. Baik, kita semua pamit, jangan lupa juga untuk bisa follow Instagramnya Hotel Ibistal Medan Patimura. Anda bisa temukan promo-promo dan juga nanti sana ada juga nomor teleponnya bisa Anda hubungin untuk bisa bertanya atau juga ingin mendapatkan promo yang disampaikan oleh Hotel Ibistal Medan Patimura. Saya Zaki Yusuf dari www.moveonlineradio.com. Terima kasih juga untuk 97,9 Roda FM dari Serdang. Untuk produser acara Tegar Manatar, teknisi lighting ada Ari Kimura dan juga Wajeng Galewa, ada tim juga lighting kameramen ada Malvi. Kita semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.